Karena udah gak tahan, saya minta tolong buat ambilin obat mah ke teman yang pegang logistik. Selama saya nunggu sambil nahan sakit, tiba-tiba ada yang nyamperin. Saya pikir itu pendaki yang lewat aja gitu. Tapi dia nyapa sambil ngomong pakai bahasa Sunda. Katanya gini, nyerinya kadieu jalanna ngarah geunaheun. Artinya sakit ya, lewat sini aja biar enak. Katanya gitu. Gak tahu apa yang dipikirin waktu itu. Saya malah ikut aja sama dia. Dan bener, jalan yang dilaluinya enak banget. Suasananya adem. Pokoknya waktu itu dinikmatin banget. Setelah berjalan cukup lama, gak tahu kenapa yang awalnya siang tiba-tiba gelap. Di manakah mereka orang-orang yang hilang di gunung yang sampai saat ini keberadaannya belum ditemukan? Pertanyaan satu ini selalu menghantui saya secara pribadi. Lalu, apa saja yang dirasakan mereka yang berhasil selamat? Saya loncat, saya nangis, saya peluk, dibantu pendaki lain juga, dibantu Anjar juga naik ke atas. Udah sampai di atas di tempat landai, Sri nangis, saya peluk lah pokoknya. Terima kasih banget gitu sama Allah udah ngebalikin dia dengan selamat gitu saya gitu. Selamat malam Bang Iqbal. Malam Bang. Alhamdulillah sampai juga Bang ya. Alhamdulillah. Oke Bang, kita kembali di tahun 2022. Pada saat itu salah satu rekan pendakian lu ini sempat pengen diajak sama sosok penghuni Gunung Gede. Betul. Dalam artian ini sempat hilang dan untungnya langsung ketemu ya. Betul. Sudah dikonfirmasi bahwa saja ini ceritanya menarik banget nih. Sempat diajak sama sosok penghuni Gunung Gede ya. Betul. Nah, pendaki perempuan yang membawa ransel kecil. Nah, Sri bilang kayak gitu nih. Iya. Oke, untuk lebih jelasnya dan lengkapnya nanti bakalan diceritain aja kali Bang ya. Boleh. Tentang pendakian lu di Gunung Gede pada tahun 2022 ya. Siap. Oke. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Jangan lupa juga nih di-follow Instagram besok pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang mempunyai kisah horor yang menarik nih, bisa juga langsung DM aja ke Instagram kita di besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urutannya jika tidak siap. Jadi awal mula cerita sih saya kan mau naik sama Aksan. Nah kebetulan Aksan ini teman lama, teman naik gunung juga. Pertama kali ketemu Aksan itu di Gunung Guntur, kita naik bareng. Oke. Nah udah lama nggak ketemu, ya kita mau silaturahmi gitu ya, ketemu lagi gitu. Rencananya mau naik gunung ke Gunung Gede Pangrango itu setelah Lebaran. Jadi posisinya masih cuti Lebaran. Ditentuin tanggalnya, udah dapet nih tanggalnya sekian. Nah, tadinya awalnya niat cuma 2 orang Bang, saya sama Aksan. Nah, cuma saya punya pikiran sepupu saya juga suka naik gunung, namanya Putri, cewek. Saya chat lah si Putri ngajak, Put mau ikut nggak ke Gunung Gede Pangrango, kata saya. Dia bilang kapan? Tanggal sekian. Terus dia jawab, nggak bisa kayaknya, masih di kampung. Emang kan kalau Lebaran tuh tradisinya kita pulang kampung. Oke. Dia bilang nggak bisa pulang kampung. Ya udah, berarti fix nih berdua doang sama Aksan. Nggak taunya pas hari hanya sebelum berangkat malamnya sepupu saya WA ikut. Ya udah, akhirnya sampailah kita mau berangkat. Berangkat itu dari rumah jam 7 malam. Si Putri ke rumah saya, sekalian silaturahmi Lebaran juga kan ke mama saya gitu. Berangkatlah kita
di perjalanan mah aman aja bang. Sampai di pom bensin terakhir sebelum sampai puncak, saya lupa daerahnya namanya, saya ngisi bensin. Nah ngisi bensin, si Putri izin sama saya, Bal, gue ke toilet. Ya udah, saya ngisi bensin. Selesai ngisi bensin, kok Putri lama banget nggak keluar. Akhirnya ditungguin, dia keluar, dia bilang, Bal, gue head. Oke. Terus saya bilang, emang tadi dari rumah belum head sama sekali? Enggak, gue juga lupa kalau ini udah tanggalnya. Tadi gitu. Terus saya yakin dia, ya udah naik aja, nggak apa-apa kali, mungkin nggak terjadi apa-apalah selama niat kita baik gitu. Kita jalan lah. Itu nyampe pom bensin terakhir di puncak itu sekitar jam 10 atau jam 11-an gitu bang, malam. Akhirnya kita jalan ke base camp Putri. Sebelum base camp Putri kan ada kayak gapura gitu bang. Oke, iya. Si Aksan udah sampai duluan. Nah, saya nyampe situ, salaman sama Aksan, udah lama gak ketemu gitu ya. Akhirnya pas saya ajakin, ya udah langsung aja ke base camp. Si Aksan bilang, nanti dulu. Kok nanti? Nunggu temen gue satu lagi. Kok lu bawa temen? Kata saya gitu. Iya, cewek baru pertama kali naik gunung. Orang Cianjur kata dia. Oke lah. Akhirnya setelah 15 menit nunggu kurang lebih lah, si yang ditunggu ini datang, si Sri, si cewek. Kita duduk dulu, Sri datang, duduk 5 menit, langsung nyampe base camp. Di base camp itu sekitar jam 12-an, 12 malam, dan posisi base camp itu rame, nggak cuma rombongan kita doang gitu, ada beberapa rombongan pendaki gitu. Nyampe base camp, kita istirahat lah, karena besoknya mau langsung naik gitu bang, kita istirahat tidur dong. Nah saya, Aksan, sama sepupu saya tidur, cuma si Sri ini nggak tidur, dia masih sibuk main HP sambil kayak packing gitu. Saya tegur kan, Sri, besok aja packingnya, nggak enak sama yang lagi istirahat gitu. Oh ya udah bang, saya cuma masukin ini doang. Ya udah, akhirnya saya lanjut tidur. Saya nggak tahu dia tidur apa enggak. Intinya pas jam 5 subuh kita udah siap mau naik. Jam 5 subuh kita naik, itu rombongan ramai bang, sampai macet jalur. Jam 5 kita jalan, sekitar 1 jaman jalan lah dari base camp. Tepatnya di kayak persawahan gitu, persawahan warga lah mungkin ya. Si Aksan kakinya merasa sakit banget, nggak tahu kenapa. Padahal sebelumnya itu biasa aja, nggak ngerasain apa-apa. Akhirnya kita jalan, terus sekitar jam 6-an lah, pas si Aksan kakinya sakit, kita jalan otomatis pelan dong. Pelan-pelan, sepelannya orang sakit sama orang normal pasti jalannya lebih ketinggalan mulu bang, yang kakinya sakit. Terus saya ngikutin space-nya si Putri karena saya tahu si Putri lagi head, takutnya kenapa-napa gitu, apalagi itu sepupu saya gitu ya. Akhirnya si Putri duluan, saya ngejar, saya nungguin Aksan, belum sampai-sampai Putri udah jalan duluan, saya ngejar lagi si Putri. Jadi otomatis si Aksan semakin jauh di belakang. Sampailah kita jalan di sebelum pos 1. Kita nunggu tuh nunggu si Aksan sama si Sri. Si Aksan sama si Sri ini bareng. Si Sri nemenin Aksan lah karena kakinya sakit gitu. Sebelum pos 1 saya nunggu sama Putri lumayan lama lah. Tuh ketemu si Aksan sama si Putri datang, nggak taunya di hari itu temunya si Aksan orang Cianjur juga, Waiyan, saya sebut aja ya namanya. Waiyan, Kang Anjar, anaknya Waiyan, sama satu lagi saya lupa namanya, 4 orang ketemu juga di pendakian itu. Oh, oke. Kita mutusin lah buat nge-camp bareng gitu biar nggak jauh-jauhan. Akhirnya diputusin lah deket sumber air aja.
sumber air ini Surya Kencana. Oh boleh tuh di situ. Oh ya misalkan nanti ada yang ketinggalan, tungguin aja di pintu masuk Surken. Kan? Oh ya udah kalau ada yang ketinggalan tunggu di situ aja. Sekitar sebelum pos 1 itu sekitaran jam 7 kita lanjut jalan. Nah kita masih jalan bareng karena si Putri space-nya kencang banget gitu. Saya lagi-lagi harus ninggalin Aksan sama Sri gitu. Saya ngikutin sampailah di pos 1 itu kurang lebih jam 9. Jam 9 si Aksan itu ketinggalan lumayan jauh. Saya nunggu juga lumayan lama juga di pos 1. Sekitar setengah jaman lah saya nunggu. Datanglah dia. Kita masih bisa makan semangka, masih bisa ya buat nyemil lah. Jalan lagi sekitar jam 10:30 dari pos 1 itu. Jalan udah benar-benar ketinggalan di situ. Si Aksan itu udah jauh banget. Dan satu momen saya nunggu hampir 2 jam di pos 3. Dan itu si Aksan bener-bener nggak kelihatan sama sekali berdua. Singkat cerita, hari juga udah sore lah di pos 3. Itu saya berdua doang sama si sepupu saya. Si rombongan Waian ini udah di atas, nggak taunya. Kita naik lah, karena udah tahu gitu buat berdiriin tendanya di mana. Udah kita naik ke sana karena udah janjian, pasti Aksan juga tahu. Kita naik di pos 4 ketemulah sama rombongan Waian. Si Kang Anjar nanya, Aksan mana? Ada di belakang, dia kan kakinya sakit, kata saya. Kok ditinggal? Ya saya nggak bisa nyeritain karena di situ posisinya nggak mungkin juga saya cerita kalau sepupu saya lagi head. Oke. Karena kayak ngejaga juga sih. Ada kata si Kang Anjar, ya udahlah nggak apa-apa, kita kan udah janjian ini ngedirin kayak apa tendanya di mana. Kita jalan lah ke tenda, ke tempat yang udah disetujuin buat berdiriin tenda. Nyampe di tempat yang buat berdiriin tenda itu kita jam 5 sore. Itu posisi udah agak mendung, udah angin kencang. Kan tenda ada 2, di saya 1, di Aksan 1. Oke. Saya berdiriin tenda buat cewek tidur lah gitu. Selesai berdiriin tenda, rombongan Waian udah berdiriin tenda juga. Si Kang Anjar ngomong, Bal, ini Aksan sama Sri udah jam 6 belum sampai-sampai juga. Apa kita paranin aja? Kata saya, boleh juga bang, kita paranin, takutnya kenapa-napa. Akhirnya saya maranin lah, turun ke bawah, ke sekitar pos 4, sebelum pos 4. Jadi sepupu saya tinggal di tenda sendiri. Saya ngomong, Put, gue mau nyusulin si Aksan sama Sri, takut kenapa-napa. Lu di sini sendiri, itu juga di samping ada rombongan Waian, takutnya mau apa-apa, nanti minta bantuan aja. Kita berdua turunlah sama Anjar buat nyamperin si Aksan sama Sri. Tuh saya ketemu sama mereka itu di pertengahan pos 4 mau ke Surken. Jadi pas banget kayaknya di tengah deh. Oke, iya. Itu sekitar jam 7-an lewat lah, jam 7 malam. Saya juga ketemu pendaki yang naik, saya tanya, Bang, ngeliat pendaki, 2 pendaki nggak, cowok cewek? Oh ada bang di bawah. Tenang dong, karena udah tahu kabarnya gitu. Akhirnya saya turun, saya panggil, teriak, Stan, Sri, nyaut lah, berarti dekat, nyaut, saya samperin, udah benar-benar kecapean banget si Sri itu bang, kayak ya mungkin dia nahan beban juga di keril gitu, terus baru pertama kali naik gunung, harus jalannya pelan, jadi total dia jalan dari base camp sampai ke tenda itu 14 jam. Wow. Base camp ke Surya Kencana, 14 jam. Akhirnya ya udah Sri, sini carry lu gue bawa.
Aksan si Kerilnya itu dibawa sama Anjar, jadi mereka naik ke atas tanpa beban lah. Kita naik ke Surken, kebagi dua tuh, saya sama Sri, Anjar sama si Aksan, karena emang si Aksan sama Anjar ini temenan lama gitu, jadi dia cerita ngobrol-ngobrol. Nah di sini saya sama Sri punya background yang sama Bang, kayak ya kita berdua itu broken home dari kecil lah. Oke. Jadi saling tukar cerita aja gitu. Hidup tanpa bapak gimana. Ya. Akhirnya sampai di tenda lah itu. Jam 7-an lewat, jam setengah 8 lah. Saya langsung berdiriin tenda satu lagi. Posisi hujan banget. Posisi hujan, saya berdiriin tenda satu lagi. Saya bilang, Sri, lu masuk aja ke dalam tenda yang udah diberdiriin. Ada Putri. Oh iya Bang. Kita berdiriin tenda sama Aksan berdua. Pintu masuknya sengaja dibuat ini adep-adepan Bang. Oke. Ya, jadi biar gampang lah kalau mau apa-apa gitu. Tenda udah berdiri, waktunya kita mau makan dong, karena kan dari bawah tuh udah nggak makan sama sekali, cuma jalan-jalan aja. Pas ini momen paling bodoh yang saya alamin, yang sepupu saya alamin lah. Dia kan posisi di luar hujan, otomatis kita masak di dalam tenda yang ada ininya, terasnya gitu lah. Oke, iya. Nasi kompor saya ini yang buat apa ngatur gede kecilnya udah error Bang. Oh, udah selek ya? Iya, jadi pas dia niatnya mau ngecilin, nggak taunya ngegede. Wah. Dan itu bener-bener tenda udah, kalau tenda udah bener-bener mau kebakar Bang. Untung saya refleks itu, pas api gede saya langsung ambil pakai tangan, saya buang keluar. Dan itu impactnya kalau nggak saya buru-buru matiin, Surken kebakaran gara-gara saya. Itu untungnya langsung matiin. Posisi juga udah habis hujan juga, alhamdulillah banget itu. Kalau kering mah mungkin udah kebakaran. Nyamber langsung gitu. Nyamber langsung. Kan gak lucu, Surken gara-gara saya kebakaran. Habis masak, Sri nggak mau makan. Sri Putri itu nggak mau makan sama sekali. Ditawarin tetap cuma sesuap doang. Ya udahlah, mungkin udah kenyang kali ya si Sri, mungkin dibawa sama Aksan udah makan kali. Nah masalahnya si Putri ini kan dari tadi sama saya nggak ngapa-ngapain, kok bisa kenyang, anehnya gitu. Iya. Ya udah, singkat cerita kita istirahat dah tuh. Saya bilang istirahat yuk, besok summit. Yang mau summit jam 5 bangun ya, kata saya gitu. Saya tidur sama Aksan, sepupu saya sama Sri. Nah bangunlah saya di jam 3 atau 4-an lah subuh buat buang air kecil. Saya buka tenda sebelah si sepupu saya sama Sri. Sri ternyata udah bangun. Saya bilang, Sri udah bangun? Iya, tidur sejam doang, bangun dari jam 1 Bang, kata dia gitu. Oke. Lo kok bangun jam 1? Iya, kebelet pipis. Ya udah yuk pipis. Bang Iqbal juga mau pipis sama mengambil air buat masak-masak nanti. Ya udahlah, kita ke mata air, si Sri pipis, saya pipis langsung ngambil balik lagi ke tenda, kita masak buat summit. Saya bangunin sepupu saya, dia ngomong nggak mau summit karena mungkin dia juga kecapean kali. Terus saya bangunin Aksan, dia awalnya bangun cuma tidur lagi. Ya udah saya masak lah berdua, maksudnya biar nanti kalau emang mereka berdua mau summit, masakan udah siap, dia tinggal makan, kita tinggal naik gitu. Selesai masak, saya makan, saya kasih susu jahe dulu kan, susu jahe. Udah tuh makannya udah siap, lagi-lagi Sri nggak mau makan. Kenapa tuh Bang? Nggak tahu, dia bilang kenyang, mual. Lagi-lagi nggak mau makan. Pikiran saya summit bawa makanan yang banyak, biar nanti di puncak bisa makan dia gitu. Summit lah kita di jam 5. Sekali lagi saya bangunin sepupu saya, dia ngomong gak mau muncak. Aksan juga saya bangunin, San
mau summit nggak? Awalnya dia ragu, kayak kakinya mungkin masih sakit banget gitu. Terus saya bilang, San, kalau emang nggak kuat mah jangan dipaksa muncak, kita masih ada jam buat turun soalnya, kata saya gitu. Saya mikir jauh lah, takutnya dia ikut muncak lebih fatal gitu. Kita bisa ketahan di surken lebih lama lagi. Naiklah kita summit akhirnya berdua sama si Sri. Si Aksan ngomong gini sebelum summit, jagain Sri ya, ngomong gitu. Iya San, kalem aja, gue jagain kok. Enggak, lagi juga ramai pendaki yang summit. Saya bilang summit lah tuh di jam 5. Saya bawa biskuit, kompor, sama minum air sama minuman yang bisa bikin anget lah di puncak. Selama dari tenda ke puncak tuh aman, kita malah masih bisa bercanda sama pendaki lain, malah akrab gitu. Kayak mungkin ada fotografer gitu lagi foto-foto, saya masih sempat minta foto berdua sama Sri. Sampailah di puncak itu jam 7 pagi. Itu posisi puncaknya itu bener-bener rame, karena emang posisi tepat masih libur lebaran gitu ya. Mungkin orang-orang yang belum kerja, gua naik dulu lah gitu ya. Itu rame banget sampai saya nggak sempet foto gitu di tugunya itu. Akhirnya nyari spot lah buat duduk. Ada kalau dari puncak kita naik sebelah kanan, saya paling ujung di situ berdua. Ada pendaki juga lagi masak gorengan. Kita masih bisa bercanda sama pendaki yang lagi masak gorengan itu. Bang, kata saya, bang, gorengannya dijual nggak? 2.000 bang, kata dia. Pokoknya masih bercanda-bercanda gitu lah. Serasa di puncak udah puas, Sri juga udah puas lah. Akhirnya Sri, makanan yang di tas itu nggak dimakan juga. Nggak dimakan juga sama dia. Turunlah dari puncak tuh jam 11. Normal-normal aja, nggak ada kejadian aneh lah. Sampai di tenda jam 12, itu keadaan kabut, hujan kayak hujan lewat gitu. Masaklah kita. Nah, karena tenda kita bertiga bersebelahan gitu sama Wayan juga rombongannya. Akhirnya kita masak di tenda kita, Wayan masak di tendanya Wayan. Nah si Wayan ini sama Kang Anjar gitu rombongannya ngasih saya telur dadar itu gede banget sama nasi, ya tukeran makanan lah gitu. Lagi-lagi Sri nggak mau makan, sama sekali nggak mau makan cuma sesuap, dipaksa nggak mau, bilangnya mual makan, soalnya dari kemarin belum makan. Dia tetap nggak mau makan, kekeh. Kita mau turun, mau packing, hujan, kalang hujan mulu itu. Udah berapa kali sampai saya lepas pakai jas hujan kayak orang gila akhirnya. Sampai benar-benar itu cuaca cerah, orang-orang nggak pakai jas hujan, saya doang pakai jas hujan berdua sama sepupu saya. Selesai packing, kita turun. Itu sekitar 1:30 atau jam 2-an lah siang. Kita turun. Kebagi 3 kelompok lagi. Saya sama sepupu saya, Sri sama Aksan, rombongan Wayan sama rombongannya. Jadi kayak depan gitu bang lah, berturut gitu. Cuma dari kejauhan si Aksan sama si Sri, saya udah ngeliat sibuk ngambil foto ini Edelweiss. Masih sibuk ngambil foto Edelweiss, kita jalan lah. Di situ pas keluar dari surken, kan jalan datar bang. Di situ bener-bener kayak nggak tahu apa yang dialamin gitu. Tiba-tiba kayak ada episode yang lewat aja, kayak tadi perasaan Putri sama gua, tapi kok nggak ada gitu. Jalannya mungkin kecepatan, saya nggak sadar gitu ya, logikanya aja gitu. Nah saya bertiga, saya, Aksan sama Sri, jalan ngikutin space-nya si Aksan yang kakinya sakit banget kan. Pasti lama. Si Sri ngomong gini, Bang Iqbal sama Aksan aja, aku ngejar Putri, kata si Sri. Oh ya udah, kata saya. Terus Sri langsung jalan lah, jalan cepet banget ngejar si Putri.
Nggak lama dia jalan, perasaan saya kayak nggak enak gitu. Saya ngomong, San, gue ngejar Sri sama Putri ya, gue takut kenapa-napa. Apalagi Sri pertama kali naik gunung. Ya udah Bal, kejar aja. Nggak tahu rombongan Kang Anjar ada di depan atau belakang, saya nggak mikirin lagi gitu. Yang saya pikirin Sri sama Putri. Oke. Karena kan maksudnya saya berani ninggalin Aksan, ya Aksan udah berapa kali naik gunung gitu. Pasti udah Udah paham lah ya. Iya udah paham mungkin, apalagi cowok gitu. Ini cewek pertama kali naik gunung, terus yang satunya lagi head, takutnya kenapa-napa, nggak ada yang tahu kan, susah. Saya ngejar lah si Sri, itu bener-bener nggak keudak Bang, jalannya cepet banget. Pertengahan dari Surken ke pos 4 nggak ketemuin sama si Aksan. Logikanya Aksan jalan pelan, lagi sakit, saya jalan cepet, Sri jalan cepet, ketemu di pertengahan Surken ke pos 4. Itu benar-benar ya kita nggak ngerasa hal aneh lah. Mungkin sayanya aja yang nunggunya kelamaan gitu. Kita jalan di pertengahan pos 4 itu, saya lagi ninggalin Aksan lagi. San, gue ngejar Sri lagi ya sama Putri. Ya udah kejar lagi. Dikejar, nyampe lah di warung itu Bang. Warung pos 4 kalau nggak salah ya. Ada Srinya doang, Putrinya nggak ada. Sampai di situ, itu sekitar jam 3-an. Nggak lama saya sampai, Aksan juga sampai, Waiyan sampai rombongannya. Kita istirahat sebentar, Sri langsung ngomong lagi, Bang, aku duluan ya ngejar Putri, kata si Sri. Oh ya udah, dia udahin semua sama yang ada di situ. Oke. Dia jalan, mungkin kurang lebih ada 1 menit dia jalan, saya langsung ngomong lagi ke Aksan, San, gue ngejar Sri ya, gue takut kenapa-napa doang, kata saya. Dia bilang, ya udah, lo mau Waiyan aja ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Saya ngejar Sri, jalan lah ngelewatin pos 4. Belum lama jalan, si Sri ngomong, Bang mau pipis. Ya udah, abang cariin ya tempatnya. Nggak usah, nanti aja di pos 2 ada WC warna putih sama aliran air gede banget, bagus banget, kata dia gitu. Kata si Sri? Iya. Terus saya kaget, saya sempat kayak mode silent lah beberapa menit gitu. Perasaan nggak ada deh. Saya buat ngeyakinin Sri, saya tanya ke pendaki-pendaki yang ada di sekitar gitu, yang naik atau yang turun bareng gitu. Saya bilang, Bang, emang di pos 2 ada WC warna putih ya? Aliran airnya gede banget. Nggak ada. Saya tanya ke pendaki lain, sama aja nggak ada. Saya juga ngomong ke Sri, nggak ada Sri, di sini nggak ada WC sama aliran air gede. Saya bilang. Yang setahu saya ada air itu ya cuma di Surken, setahu saya. Tanpa basa-basi dia langsung jalan lagi. Saya ngudak lagi, nyampe lah bener-bener di pos 3, dia mau kebelet pipis gitu ya. Di pos 3 itu sekitar jam 4-an. Bang mau pipis? Ya udah, abang cariin tempatnya. Enggak, aku aja sendiri, katanya. Ya udah, dia pipis lah. Itu dia pipisnya lumayan jauh Bang. Jadi saya nunggu di tempat agak datar, dia agak naik. Saya tungguin dia pipis, kok 2 menit, 3 menit nggak muncul. Saya ada inisiatif, carrier saya tinggal, saya datang ke atas. Nggak taunya kakinya nggak tahu keseleo atau kram gitu. Dia nggak bisa jalan. Sri, kenapa? Kakinya sakit. Ya udah digendong ya. Nggak usah, jalan aja, kata dia. Ya udah jalan. Kita istirahat dulu lah di tempat carrier yang saya taruh. Tempatnya ya lumayan landai gitu. Nggak lama Waiyan datang nanya, Bal kenapa? Ini si Sri kakinya nggak tahu kram atau kesleo.
Pas mau diobatin, pas mau diurut lah mungkin sama Wayan gitu, itu kakinya langsung panas. Kakinya panas. Iya. Terus saya bilang, tadi pipis numpang, bilang permisi nggak? Enggak. Ya udahlah, kata saya. Iya. Pas mau Wayan pegang kakinya, itu panas, dia langsung berdiri. Saya ngomong sama Wayan, karena kan emang si Aksan sama Wayan ada di belakang saya. Wah, Aksan mana? Lah, barusan lewat. Itu bener-bener nggak kelihatan, Bang. Sama kita berdua bener-bener nggak kelihatan. Barusan doang kok lewat. Ya 1 menitan yang lalu lah. Oke. Nggak dipermasalahin, kita lanjut jalan. Otomatis si Aksan kakinya sakit, jalannya pelan banget. Dibanding orang sehat jalan cepat, 1 menit pasti kekejar dong, Bang. Ini mah sama sekali nggak kekejar sama sekali. Itu kayak benar-benar jauh banget Aksan. Nah, akhirnya Wayan ketinggalan lah di belakang saya, jalan lagi sama Sri. Di pertengahan pos 3 mau ke pos 2, Sri ngomong, Bang, emak aku sakit. Aduh, gimana Sri? P3K di Aksan, Aksannya ada di bawah, kata saya. Terus dia bilang, ya udahlah, jalan aja. Abang pintain ke pendaki lain ya. Ya udah kalau ada. Saya mintalah ke pendaki lain, Bang, ada yang bawa proma nggak? Nggak ada, Bang. Pokoknya saya minta ke pendaki yang naik, yang turun itu nggak sedia proma. Dipaksa jalan lah Mas Ri. Itu benar-benar nggak kuatnya. Di pertengahan pos 3 masih sih, Bang. Itu dia ngomong, Bang, aku nggak kuat, maknya sakit banget. Itu gimana dong? Si Aksan udah, kita nggak tahu jaraknya Aksan dekat apa jauh gitu. Akhirnya diikat lah sama dia pakai jaket perutnya, dipaksa jalan. Dipaksa jalan tuh aman sampai pada kejadian. Dari lokasi kejadian ke pos 2 itu ternyata dekat, Bang, cuma 3 menitan. Pas jalan ke pos 2 kita nepi dulu lah sebentar. Dia bener-bener ngomong, Bang, bener-bener gak kuat, tolong pintain obat ke si Aksan. Posisi saya nggak tahu si Aksan itu kan dekat apa jauhnya gitu ya. Dia dengan yakinnya ngomong, Aksan ada kok di bawah. Dengan yakinnya, saya bilang, tahu dari mana? Enggak, Aksan ada di bawah, kata dia gitu. Abang pintain ke pendaki lain aja ya. Jangan minta ke pendaki lain, minta aja ke Aksan. Aksan ada di bawah. Tapi kalau Aksan nggak ada, abang pinta ke pendaki lain ya. Iya. Saya ninggalin Keril sama dia. Saya lari ke bawah, Bang. Lari bener-bener selari-larinya biar takutnya ini anak kenapa-napa gitu. Sampailah di pos 2, ternyata emang nggak terlalu jauh sama lokasi kejadian. Emang ada Aksan. Dan anehnya ada Anjar sama Wayan. Loh. Yang tadi kan ada di belakang. Iya. Tiba-tiba ada di pos 2. Wow. Itu benar-benar saya nggak tahu, nggak mikirin lagi. Pokoknya ada Wayan, saya ngomong sama Aksan, San, minta proma. Lasri mana? Ada di atas, nggak jauh dari sini. Ya udah, ayo naik. Udah lu sini aja, Sri aman. Saya ngomong gitu. Saya mastiin kalau Sri aman. Udah enggak. Dia gua yang bawa. Dia tanggung jawab gua. Bukan tanggung jawab lu doang. Ini tanggung jawab sama-sama. Akhirnya kita naiklah ke si Sri itu. Kita naik berdua. Pas sampai lokasi, sisa Kerilnya doang. Srinya nggak ada. Mungkin pikiran saya, oh mungkin kecing. Saya panggil dong, Sri, sorry. Nggak ada sautan sama sekali. Saya muterin lokasi itu udah berapa kali, manggil-manggil, tetap nggak ada jawaban dari Sri. Di situ udah mulai panik semua. Anjar datang bantu nyari pokoknya. Nah, saya di sini sempat kayak berantem lewat omongan sama Aksan. Gimana tuh, Bang? Gimana? Jadi ceritanya kan posisi Sri hilang, lagi sakit.
Jangankan naik ke atas, turun ke bawah aja nggak sanggup. Iya. Si Aksan nyari ke atas. Saya ngomong, San sekarang pakai logika aja. Sri lagi sakit, jalan ke bawah aja nggak bisa, apalagi ke atas. Gue nggak peduli, gue takut dia ada balik lagi ke atas. Pakai kata kasar saya ngomong, begitulah. Ya nggak apa-apa, sebutin aja bang. Goblok, nggak mungkin orang begitu lagi sakit turun ke bawah, nggak bisa apalagi naik ke atas. Pikir pakai logika, kata saya gitu. Oke. Dia nggak ngegubris omongan saya, dia jalan ke atas. Saya dibantu pendaki-pendaki lain nyariin namanya Sri. Itu sekitar jam 4:30 hilang bang. Udah muter-muter dibantu pendaki lain juga nggak ada jawaban dari Sri. Udah di situ saya udah lemes, sudah pasrah, kayak nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Yang saya harapin kayak, ya Allah tolong balikin dong. Ini pertama kali dia naik gunung, apalagi dia anak paling gede gitu, dia punya adik. Saya udah mikir tolong balikin dengan keadaan selamat. Pas di jam 6 azan maghrib bang, pas banget itu. Nggak lama sebelum ketemu ada pendaki lewat 2 orang. Nah pendaki lewat 2 orang itu tiba-tiba ada suara manggil nama, entah Bal atau Bang gitu. Pokoknya suaranya samar, Bang. Si pendaki itu ngedengar. Cuma dalam hitungan detik itu hilang bang. Bang, saya langsung bangun. Bang, ngedengar suaranya? Iya. Suaranya muncul lagi yang kedua kalinya. Bang, ngedengar kan bang? Ada di bawah. Jadi lokasinya itu, ini keril tempat landai lah yang saya tinggalin. Turun ke bawah, belok kanan, dia ada di bawah. Jurang itu sekitar 10 meteran bang. Kayak semacam jurang. Berarti nggak jauh dari lokasi keril? Betul, nggak jauh dari lokasi itu. Saya langsung lari, saya nggak peduli itu dalamnya berapa, saya langsung loncat bang. Nggak peduli keselamatan saya, yang penting dia anak selamat ketemu, alhamdulillah. Saya loncat, saya nangis, saya peluk, dibantu pendaki lain juga, dibantu Anjar juga naik ke atas. Udah sampai di atas di tempat landai, Sri nangis, saya peluk lah pokoknya. Terima kasih banget gitu sama Allah udah ngebalikin dia dengan selamat gitu. Saya di situ terus saya bawa ke trek lah. Setelah saya bawa ke trek, si Anjar mau nyamperin si Aksan yang nyari ke atas. Akhirnya pas trek itu Sri nangis kayak kesurupan lah gitu. Setelah kesurupan itu, pokoknya pas nangis kesurupan, ada pendaki lain ngomong, Bang jangan di sini bang, bawa aja ke pos 2. Akhirnya kita bawalah ke pos 2. Si Anjar naik ke atas ngejar si Aksan. Kita ke pos 2 itu 6:30 sampai selama perjalanan dari lokasi penemuan dia sampai pos 2 itu dalam keadaan dia nggak sadar, maksudnya kesurupan gitu. Dan matanya selalu ke arah kanan tempat dia ditemuin. Matanya selalu ke kanan, jalannya selalu ke kanan. Alhasil saya ngejagain dari kanan. Nyampe lah di pos 2 jam 6:30. Ditanya sama Wayan, kenapa Bal? Biasa kesurupan. Diobatin lah tuh, mungkin Wayan bisa kali ya. Dipegang sama Wayan. Ini si yang ngerasukin Srinya ini kayak betah gitu bang. Keluar masuk itu udah ada kali bang 5 atau 6 kali. Keluar masuk sampai akhirnya keluar tuh belum lama ya, lumayan ada jeda waktunya gitu ya. Si warung ini kan di pos 2 itu ada warung. Orang warung itu ngomong sebelumnya 15 menit sebelum dia kesurupan ada yang kesurupan juga di situ. Tepat 15 menit sebelum dia datang. Berarti pas Sri hilang dong. Di situ nggak lama masuk lagi ke badannya Sri. Keluar lagi sampai Sri ngomong gini, enak ya di sini rame,
jadi betah tuh. Akhirnya kata Wayan, Bal, paksa bawa turun aja, udah nggak beres ini tempat. Akhirnya kita turun lah tuh, di pos 2 lumayan lama bang, sekitar jam 8-an kita turun. Nah si Anjar ini yang tadinya ke atas, dia balik lagi karena dia nggak bawa persiapan headlamp bang. Dia nggak bawa headlamp, harus nyari ke Aksan, harus nyari ke atas nyari si Aksan. Dia nggak mau ngambil resiko keselamatan dia lah ya. Kalau ada headlamp mungkin dia maksa ke atas. Dia balik, Bal, gua nggak nemuin si Aksan. Oh ya udah nggak apa-apa Wak, yang penting mas Sri aman, selamat. Jalan lah tuh kita, pokoknya jalan-jalan sampai di pos ojek. Sebelum sampai pos ojek tuh selama perjalanan bener-bener aneh. Si Sri nangis, nggak sadar, nangis, ketawa, sampai kita duduk di salah satu pohon gede bang. Itu ada akarnya. Si Sri duduk di akarnya itu. Jadi kakinya ngample. Itu dalam keadaan sadar. Kita ngaso dulu lah di sini. Sri juga duduk di akar pohon. Nggak lama duduk, kakinya begini, ngample. Kayak orang lagi nguncang-nguncang angge. Iya. Wayan langsung ngomong, Bah, bawa jalan lagi, udah nggak beres. Paksa aja, jangan berhenti-berhenti. Paksalah jalan sampai pos 1 kalau nggak salah ya, yang ada ojek. Sampai di situ sekitar jam 9. Si Sri benar-benar sadar di situ. Mang, tolong anterin ke BC, ke base camp. Si Sri masih ingat, masih sempat ngomong, enggak, Aksan masih ada di atas. Aku mau ke atas nyamperin Aksan. Di situ saya kong kali kong sama tukang ojek, Kang, ini dia habis kerasukan gitu, tolong yakinin dia ya kalau Aksan tadi naik ojek Mamang ke base camp. Iya bang. Akhirnya dipujuk lah, dibohongin sama tukang ojeknya. Akhirnya si Sri ikut ke base camp. Sampai base camp itu jam 10 malam. Disambut sama orang base camp. Ditanya sama orang base camp, kenapa? Biasa kesurupan. Tadi sih hampir hilang. Dibawa masuk ke dalam base camp. Dibawa masuk ke dalam base camp, ditanyain sama orang base camp, Mang Apuy kalau nggak salah. Kenapa Neng? Dia diem aja ditanyain. Akhirnya saya yang nanya, Sri, boleh ceritain kenapa kronologinya? Dia sempat kayak diem nggak mau cerita gitu. Saya bilang, cerita aja nggak apa-apa. Akhirnya dia cerita, katanya pas dia lagi nunggu saya ngambil obat di si Aksan, ada pendaki cewek bawa ransel kecil. Padahal posisi di situ waktu saya ninggalin dia, di belakang nggak ada orang. Dia bilang ada cewek, dia nyapa saya pakai ransel kecil. Si pendaki cewek ini bilang, Neng, kenapa? Sakit ya? Pakai bahasa Sunda. Mungkin si Sri dalam keadaan kayak sakit perut, mahnya sakit, kecapean juga, halusinasinya tinggi gitu bang ya. Dia ngeiyain, ngikutin si pendaki yang ngajak si Sri ini. Nah setelah Sri ngikutin dia, itu lama banget bang. Katanya dari tadinya terang sampai benar-benar gelap. Itu benar-benar lama kata dia. Terus dia kayak si cewek yang ngajak si Sri ini, dia kayak megang tangannya Sri kencang banget, sakit banget kata Sri. Dia ngomong gini, udah jangan berisik, kamu di sini aja, cuma pakai bahasa Sunda, temenin aja di sini. Si Sri nggak tahu gimana ceritanya lagi. Pokoknya dia ngomong katanya dalam pas keadaan dia hilang, dia manggil siapapun nggak ada yang nyaut. Karena kan emang mungkin ya kita beda lah, alamnya gitu. Tapi si Sri ini sempet teriak minta tolong. Sempet berapa kali dia manggil nama, Bal, Bang, tuh nggak ada yang nyaut.
Oke. Karena emang di kita juga nggak ada suara sama sekali. Selain pas posisi dia ketemu gitu. Setelah dia bilang, si cewek yang ngajak Sri ini ngomong, udah jangan berisik, temenin aja di sini, pakai bahasa Sunda. Si Sri nggak tahu gimana, nangis dia, teriak kencang, akhirnya ketemulah sama kita gitu. Setelah itu pas selesai di base camp, saya langsung pulang karena posisinya besoknya udah masuk kerja sama Putri. Nah, ceritanya si Putri ini udah sampai di base camp. Alhamdulillah. Berarti Putri udah sampai duluan dengan selamat. Nah, Alhamdulillah. kalau si Aksan ini? Posisi Aksan masih di atas. Jadi saya sampai selesai Sri cerita, Aksan sampai. Alhamdulillah di situ benar-benar kayak semua diketemuin dengan selamat lah gitu. Si Putri lagi head, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Si Sri juga ketemu dengan selamat, si Aksan juga sama. Dan satu kata dari saya ngomong ke Sri, kamu lagi head nggak? Iya. Kenapa nggak bilang? Kenapa nggak ngomong dari awal? Nggak enak bang. Apanya yang harus gak dienakin? Si Putri aja head, dia bilang ke Bang Iqbal, dia diem, saya packing pulang. Besoknya saya masih sempat kontekan sama Sri. Nah, setelah saya pulang besoknya ternyata si Sri ini masih ada di base camp ditemenin Aksan. Karena posisinya si Aksan kakinya masih sakit, si Sri mungkin masih kayak kebayang-bayang gitu. Dan ini lebih parahnya lagi pas kejadian, kan jaketnya si Sri diikat di perut bang. Posisinya ada HP. Pas Sri ketemu sama saya, jaketnya saya lepas. Banyak pendaki yang ngebantu. Cuma yang dibawa carrier-nya doang. Jaket dibawa carrier-nya doang sama jaketnya, tapi HP-nya nggak ada. Jadi kayak mungkin si HP-nya Sri ini diambil sama pendaki lain lah dalam keadaan, oh mungkin ini ada rezeki, HP-nya gue ambil lah, orang lagi susah gitu ya, pasti kan panik gitu. Iya bisa jadi ya, atau mungkin jatuh gitu ya. Jatuh mah enggak bang, nggak mungkin jatuh, soalnya si jaketnya itu ada sleting. Iya. Mungkin kan jaketnya dipegang sama pendaki lain, oh ini ada HP, orangnya lagi begitu, gua ambil juga nggak bakalan tahu dong. Gitu. Setelah saya sampai rumah besoknya, saya masih chatan, masih ngobrol sama Aksan sama Sri, dia masih di base camp. Dia di base camp itu nginep lagi sehari Aksannya. Nah kita ceritanya 2 hari kemudian gitu, udah di rumah masing-masing. Kita video call tuh sama yang terlibat di pendakian itulah semua. Ditanya keadaan Sri, gimana? Udah aman belum? Bilang, belum bang, masih kebayang-bayang. Dia kan ngekos sendiri bang. Tuh di kosan kayak ada yang jalan kalau aku lagi tidur, kayak ada yang ngeliatin. Selama beberapa hari tuh kayak trauma gitu, sampai dia harus diruqyah dan diobatin secara rutin. Sempet diruqyah berarti si Sri ini? Betul. Karena emang benar-benar mungkin trauma juga sih ya. Pertama kali naik gunung, pertama kali langsung ngalamin kejadian yang aneh. Yang gak enakin gitu. Iya. Gitu. Setelah diruqyah, udah di situ kita lost contact. Sampai sekarang? Iya, karena HP saya hilang. Nah, sebelum datang kemari tadi sempet lu udah minta izin sama Sri juga ya untuk diceritakan apa yang udah diceritakan pada malam kali ini, dan ada bukti dokumentasinya pada saat pendakiannya dan rekamannya juga ada ya. Kalau untuk video pendakiannya nggak ada, cuma kalau untuk kejadian pas Sri hilang diceritain sama dia lewat VN. Oh ada. Berarti Sri sempat ngungkapin lewat VN ya? Karena kan sebelum saya kesini saya minta izin ke Sri yang bersangkutan gitu. Iya. Dan diizinin sama Sri. Dan diizinin alhamdulillahnya. Jadi saya minta VN-nya dia dikirim
Oke, nah kan juga ada beberapa foto dokumentasi ya. Ada. Masih ada fotonya ya? Ada. Fotonya. Sebelum turun waktu kita masih di Surken. Oh, oke, iya. Ada beberapa mungkin foto ya? Ada beberapa. Oke, Bang Iqbal, mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal dalam cerita lu pada malam kali ini. Nah, kan jadi kayak main kejar-kejaran ya. Nah, itu. Seharusnya yang logikanya yang udah masih di belakang, tapi kok tiba-tiba ada di depan. Contohnya kayak Ian tadi itu sempat, kan dia posisinya ada di belakang, kok tiba-tiba ada di depan. Dan ada ketemu lu berbarengan gitu ya. Itu kita juga nggak habis pikir loh. Nah, tapi dari Wa sendiri gimana tuh Bang ininya? Wayan nggak ngerasa apa-apa. Dia normal aja gitu ya? Normal aja. Di pendakian itu pas kita ketemu, ya udah kayak kita tadi jalan bareng kok. Tapi yang saya rasa itu emang dia ketinggalan di belakang. Tapi Wayan itu bilang jalannya bareng gitu? Wayan nggak bilang begitu, mungkin perasaan mereka gitu karena dia nggak ngerasa hal aneh. Yang normal-normal aja berarti ya? Yang saya rasain kan, ini tadi anak di belakang rombongan. Iya. Kenapa bisa ada di depan, ketemu bareng? Nah, seharusnya lewatin lu dong. Betul. Tapi nggak ngeliat tuh. Enggak. Ya jalurnya satu kan ya? Jalurnya satu ya. Satu. Mungkin kalau dia melipir ke kiri mungkin itu jalur lama kan nggak mungkin ya. juga ya. Tapi dia jalur yang sama itu. Jalur yang sama. Dan yang lebih gokil juga yang nggak bisa dipikir pakai logika soal si Aksan. Dia jalan aja pelan. Kita kejar pakai, maksudnya badan kita normal, langkah kita normal, nggak kekejar. Itu padahal jaraknya mungkin kata Wayan itu cuma 1 menit. Oh, 1 menit yang sempet lu marahin sisi lagi buang air kecil ya? Betul. Itu nggak kelihatan? Nggak kelihatan sama sekali. Tato itu anak udah ternyata ada di pos 2. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Itu kan aneh. Kakinya dia dalam keadaan sakit. Turun gunung lebih cepet seharusnya. Lebih cepet. Udah gitu tumpuan kaki juga lebih kencang Bang. Lebih berat. Banyak ya, lebih berat. Keadaan Aksan kaki sakit kok bisa cepet gitu. Iya. Aneh. Yang seharusnya kalau emang misalkan di Aksan ngeliat lu ini pasti bakalan negor dulu dong ya. Benar. Harusnya. Ya harus berhenti dulu atau gimana gitu ya. Pasti berhenti kok. Nah, dari keganjalan yang dialami nih sama Sri, ada lagi nggak temen lu atau Putri ngalamin kejadian apa nih? Atau si Aksan yang juga ngalamin kejadian apa gitu? Enggak sih. Dari mereka berarti baik-baik aja, oke-oke aja ya. Iya. Cuma mungkin di kejadian si Putri, namanya Putri lagi head, mungkin dia ngalamin, cuma dia nggak mau cerita. Oh, oke. Dan bahwa saja kalau Putri ini udah beberapa kali naik gunung ya, udah paham lah. Ya, kebetulan gitu. Juga si Putri ini ke Gunung Gede Pangrango ini udah 3 kali. Oh, udah paham lah ya mungkin betul. Ya. Udah tahu apa yang harus dilakukan ketika dia lagi datang bulan nih. Nah, mungkin saran dari gua sih buat Putri sama si Sri ini ya, kayak lu kan naik gunung dalam keadaan haid. Yang dimana ketika keadaan haid itu setahu gua perempuan itu pasti pikirannya itu nggak main gitu, dalam artian lebih cepat lelah dan lebih cepat emosi, mut-mutan lah. Iya. Nah, ini salahnya mereka berdua ini ditawarin makan terus tapi nggak mau makan, gitu. Nggak mau makan. Alasannya apa tuh Bang? Mual kenyang. Iya. Atau mungkin cemilan dan segala macam nggak mau juga? Enggak. Ngasih makan sesuap, makan dia sesuap, cemilan sekali ngambil udah. Nggak mau makan lagi, alasan kenyang, mual. Nah, kenapa nggak lu paksa Bang? Udah dipaksa Bang. Kerasin aja? Banget. Tetap nggak mau. Tetap nggak mau makan? Nggak mau. Namanya kita lagi di gunung, kita nggak mungkin, banyak orang juga kita nggak mungkin keras banget pakai nada tinggi nyuruh dia makan gitu. Kita pakai nada tingginya itu kayak yang orang sekitar aja denger lah gitu. Tapi tetap nggak mau makan. Oh, ini udah diperingatin padahal ya, udah dibilangin terus gitu kan. Dan setelah saya tanya juga, selama dia naik tuh dia udah ngalamin kejadian aneh. Yang dialaminya itu ya di pos 2 itu.
Dia ngomong pas aku naik juga udah ngerasain hal aneh. Iya. Dia ngelihat aliran air gede di pos 2 sama WC warna putih bagus banget. Aliran air yang besar. Iya. Berarti dalam garis bawain mungkin ini sungai. Kayak sungai bisa jadi. Di pos 2. Cuma kan nggak ada. Ada sungai? Nggak ada kan? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Tapi si Sri ini Ngelihat. Dan dia nggak ngomong ke siapa-siapa. Oh, oke. Dia pikiran dia, oh emang mungkin di sini ada sungai. Namanya pertama kali naik gunung juga kan. Dia nggak tahu medan kayak gimana Iya, ya. Mungkin pikiran dia, iya kali itu sungai. Gitu. Padahal kan yang orang sering naik gunung ke Gede Pangrango atau yang baru pertama kali naik gunung ke situ juga tahu. Iya. Nggak ada sungai sama nggak ada sekali. sungai di situ. Iya. Tapi yang anehnya dia doang sendiri yang lihat. Oke. Nah, berarti pas turun ya sempat ya kebelet buang air kecil si Sri ini ya. Dia pengen buang air kecil di toilet di pos 2 yang ada sungainya itu. Iya, betul. Nah, setelah tahu bahwa saja di pos 2 ini nggak ada sungai, itu gimana tuh reaksinya si Sri itu? Ya dia kayak kaget. Oke. Bener-bener kaget. Berarti yang tadi dilihat apa? Iya. Ya saya langsung sama yang lain kayak nggak, itu halusinasi kok. Buat ngeyakinin dia kalau dia nggak diperingatin lah gitu, nggak bakal dibawa gitu, nggak bakal ngerasain hal-hal aneh. Saya bilang nggak kok, itu cuma halusinasi. Karena keadaan capek, apalagi posisi lagi naik, jalan pelan, bawa beban banyak, kan capeknya double sih. Iya. Apalagi dalam keadaan yang betul nggak stabil kayak gitu iya. ya. Nah, mungkin ada penjelasan tersendiri nggak nih tentang kronologis waktu Sri ini sempat ditinggal, atau mungkin bukan ditinggal lah di sini ya, nungguin buat lu pas turun ngambil obat ke bawah itu. Dia sempat cerita apa aja tuh di situ? Enggak sih bang, dia setelah saya nggak pas maksudnya pas sudah sampai base camp, dia apa tuh keterangan dia kenapa bisa begitu? Sesuai yang omongan dia tadi. Oke. Tapi kan berarti kan mungkin pada saat itu suasananya udah crowded ya, dalam artian udah ada teriakan kesana kemari tentang Sri di mana, Sri, pasti ada teriakan kayak gitu. Cuma dia nggak ngedengar. Dan ini bukan cuma rombongan lo aja yang sempat nyari-nyari gitu. Iya, pendaki-pendaki lain juga sama. Ramai banget yang bantu. Sempat teriak-teriakan Sri gitu. Sampai. Nah, keadaan yang satunya si Sri ini sempat mengakui dia itu teriak terus, tapi kok nggak ada yang ngedengar segitu banyak pendaki di tempat itu ya? Nggak ada. Dan dia bilang pas dia teriak nggak ada yang nyaut. Nah pas dia turun diajak si cewek yang pakai ransel yang ngajak dia itu, dia mikir kayak kok nggak ada pendaki lain. Perasaan tadi pas kita naik ke surke, pas kita naik bahkan rame di surke gitu ya? pun rame. Iya. Rame orang kayak pasar gitu. Tapi si Sri waktu keadaan itu nggak sempat ngelihat pendaki lain di trek itu. Sama sekali. Cuma lihat pendaki yang bawa ransel kecil ini aja. Iya. Nah sama satu lagi nih pertanyaan gue nih yang masih ngambang sampai sekarang nih tentang berarti kan si Sri ini sempet hilangnya ya? Iya. 1 jam lebih mungkin. 1 jam lebih mungkin. Nah dalam proses 1 jam lebih ini si Sri itu ngapain aja tuh bang? Sempet cerita jelas nggak? Dia bilang dia ngikutin jalannya aja. Ngikutin jalan? Ngikutin si cewek. Dan itu jalannya katanya lama banget, dari terang sampai gelap. Dan posisinya pas dia ngomong gelap gitu, di kita masih agak ya terang, jam 6 masih agak terang bang. Dia bilang itu posisi udah gelap banget, dari terang sampai gelap banget. Dia bilang cukup lumayan lama kita jalan, kata dia gitu. Nah cerita lagi kan nih si Sri ini tentang sosok pendaki yang sempat bawa ransel ini itu siapa? Atau mungkin jelas nggak wajahnya kayak gimana? Enggak sih, dia cuma ngomong katanya ada pendaki cewek bawa ransel kecil ngajak dia pakai bahasa Sunda. Tapi nggak ini apa kayak mungkin bajunya atau pakai baju warna? Enggak. Dia nggak cerita? Enggak. Dia cuma ngomong pakai ransel kecil dong. Sambil negor, nanya teh. Yang lebih anehnya dia tahu teh lagi sakit ya. Iya. Si Sri jawab iya. Lewat sini aja teh. Jalannya enak, datar. Kata Sri yang bener-bener ngalamin,
Iya, jalannya emang enak banget. Oh, oke. Berarti bukan jalur yang itu ya? Bukan. Beda jalurnya. Beda mungkin jalur. dari segi gaibnya mungkin ya. Bisa jadi. Dan itu juga sering ngomong itu enak, jalannya enak banget, bener-bener enak. Oke. Nah, Sri ini kan orang Cianjur ya? Iya. Ada besar kemungkinan nggak sih bisa kita undang kemari untuk menceritakan pengalaman ini, Bang? Mungkin bisa kalau coba saya kompromi dulu sama dia. Oke, Bang, mungkin dari gue mungkin cukup nih pertanyaan gue ya. Apa yang ngeganjel dalam cerita pada tadi yang udah dibawain, gue udah jelas nih karena udah dijelasin juga nih. Nah, mungkin dari sini ada yang mau bertanya nih atau mungkin Bapak siapa? Bapak Rizky. Coba ada pertanyaan, Pak? Iya. Gue boleh tanya nggak, Bang? Boleh. Itu kan pas dibawa di Sepil ya, itu 7 hari yang pas di kosnya itu sendiri. Iya. Iya, itu boleh diceritain nggak, Bang? Gimana tuh, Bang? Karena kan saya sama dia juga nggak selalu kontekan gitu. Saya terakhir nanya itu pas video call, saya ngomong, Sri gimana keadaan? Alhamdulillah baik bang, cuma masih ke bawah aja sampai kosan gitu. Ke bawah gimana? Ya masih kebayang, kayak tidur kayak ada yang ngeliatin, terus di pintu kosan kayak ada orang gitu. Jadi kayak halusinasinya ke bawah sampai kosan. Terus sampai baru tahu juga hari ini pas izin mau ke sini, saya dengar-dengar emang bener sih katanya sampai harus diruqyah. Dia bilang iya. Oke. Jadi setelah kejadian mungkin seminggu itu dia ngalamin hal-hal yang kayak di luar logika gitu ya. Mungkin dia juga capek. Ini saya harus ruqyah gitu. Jadi di ruqyah sama diobatin secara rutin, dia bilang. Nah, itu tanggapan dari yang ruqyah apa tuh, Bang? Oh, kalau itu karena posisinya kita nggak ada. Si istri juga nggak nyeritain. Emang karena jarak juga. Jadi pas dia di ruqyah kan saya ada di Jakarta, dia di Cianjur. Saya nggak tahu kalau dia di ruqyah. Dia ngomong di ruqyah itu pas saya tadi minta izin mau ke sini. Oke. Udah, sip. Udah, itu aja. Bungkus. Ya, tapi bener karena bisa dipastikan di pos 2 itu nggak ada toilet yang Nggak bersih ada. dan ada Bisa. aliran sungai ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, Bang, thank you banget nih Bang Siap. ya, udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian yang mungkin keren banget sih menurut gue nih. Dan sebelum mengakhiri video kali ini Bang, mungkin Abang punya pesan-pesan ya buat teman-teman semua nih. Apa yang bisa diambil dalam cerita lu pada malam kali ini yang lu bawain? Kalau bisa sih kita naik bareng, turun harus bareng. Oke. Jangan seperti yang saya alamin, harus di sini posisinya saya doang yang sehat, 3 orang ini lagi ibaratnya sakit, sebisa mungkin harus bareng, jangan misah. Oke. Apalagi Bang? Udah itu aja. Nah, pesan-pesan buat teman-teman perempuan yang lagi head ya, Iya. mungkin ya. Jangan lupa makan aja gitu. Betul. Jangan sampai karena nggak ada makan dan nggak ada energi yang dibakar, kalori-kalori yang di dalam tubuh yang buat bekerja gitu malah jadi drop banget. Betul, jadinya gitu ya. halusinasi udah, pikiran udah plong pasti. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.